Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Farmasi A. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai etika dan regulasi dari uji praklinik. Pertanyaan pertama yaitu, apa prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji praklinik ini? Desain uji praklinik harus mengikuti prinsip etika 3R, yaitu replacement, reduction, refinement, untuk meminimalkan penggunaan dan penderitaan hewan. Penelitian wajib memiliki tujuan ilmiah yang jelas, menjaga kesejahteraan hewan, serta mendapat persetujuan dari komisi etik. Data harus dilaporkan jujur dan transparan, sesuai pedoman GLP dan CIOMS. Selanjutnya itu pertanyaan kedua, apa saja sih pedoman regulasi yang harus diikuti selama proses uji praklinik ini? Pedoman yang bisa dipakai pada uji praklinik ini tuh bisa dari nasional dan internasional. Untuk yang nasional sendiri itu bisa mengikuti pedoman Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 95. Yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013. Yang ketiga itu ada Pedoman Nasional Etika Penelitian Kesehatan Kemenkes RI 2017. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, JO UU Nomor 41 Tahun 2014. Sedangkan untuk internasionalnya itu ada The Guide for the Care and Use of Laboratory Animals atau National Research Council 2011. Yang kedua ada OECD Principles of Good Laboratory Practice atau GLP. Yang ketiga ada CIOMS International Guiding Principle for Biomedical Research Involving Animals tahun 2012. Yang keempat ada EU Direktif 2010/63/EU on the protection of animal use for scientific purpose. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengajukan proposal ke komite etika? Jadi sebelum mengajukan proposal penelitian ke komite etik penelitian, peneliti perlu menyiapkan berbagai aspek penting. Secara administratif, harus disusun proposal lengkap beserta dokumen pendukung seperti surat pengantar, CV, formulir etik, izin lokasi, dan surat pernyataan kerahasiaan data. Secara ilmiah dan etik, proposal harus memiliki justifikasi ilmiah yang kuat, desain yang etis, serta mekanisme perlindungan bagi partisipan. Peneliti juga wajib menyiapkan lembar informasi dan persetujuan yang menjelaskan tujuan, resiko, manfaat, hak peserta, dan jaminan kerahasiaan data. Dalam hal pengelolaan data, perlu dijelaskan cara pengumpulan, penyimpanan, dan analisis sesuai peraturan perlindungan data pribadi. Selain itu, penting menyusun rencana anggaran dan jadwal penelitian yang realistis, serta melakukan review internal oleh pembimbing atau rekan sejawat sebelum proposal diajukan ke KEP untuk memastikan semua dokumen lengkap dan sesuai. Jadi, kesimpulannya, penelitian praklinik yang melibatkan hewan percobaan harus dilakukan secara etis, ilmiah, dan bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip 3R, replacement, reduction, dan refinement. Prinsip ini memastikan bahwa penggunaan hewan hanya dilakukan jika tidak ada alternatif lain. Jumlah hewan yang digunakan seminimal mungkin, dan seluruh prosedur dilakukan dengan cara yang meminimalkan rasa sakit dan penderitaan. Selain itu, peneliti wajib mematuhi berbagai pedoman dan regulasi nasional maupun internasional yang mengatur kesejahteraan hewan seperti Permentan Nomor 95 Tahun 2014, Pedoman Etika Penelitian Kesehatan Kemenkes Tahun 2017, serta panduan internasional seperti Guide for the Care and Use of Laboratory Animals dan OECD GLP. Sebelum penelitian dijalankan, peneliti harus menyiapkan proposal yang lengkap dan terstruktur, meliputi justifikasi ilmiah dan desain penelitian, prosedur penanganan hewan, serta rencana etika dan keselamatan. Proposal tersebut kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Komite Etika Hewan sebagai bentuk pengawasan etis. Dengan mengikuti seluruh prinsip, regulasi, dan prosedur ini, penelitian praklinik dapat berjalan dengan integritas ilmiah tinggi serta menghormati kesejahteraan makhluk hidup, sehingga hasil yang diperoleh lebih valid, beretika, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.